กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Video part 11 Magic Kel, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Bhikkhu Dik Silaratano. Alih bahasa ke Indonesia oleh Kalia Siri. Tidak terdapat informasi mengenai pencetak serta tahun pencetakan buku ini. Bagian ketiga, inti sari, subbagian isyarat atau pertanda dhamma. Begitu pengetahuan berkenaan dengan intisari pikiran sejatimu berkembang dan berkembang dalam hatimu, akhir dari jalan panjang penderitaan akan berangsur-angsur tampak dalam pandanganmu, kelihatan. Pertanda dhamma. Berjalan melewati gerbang masuk biara dalam keremangan bayangan menjelang malam, Magic Kel berjalan cepat ke kuti kecil bambunya. Ia perlu waktu untuk menyendiri. Waktu untuk mencerna kembali peristiwa traumatik di hari itu. Tetapi ruang di dalam kuti yang dikenalnya terasa aneh dan berbeda sekarang. Seolah tiba-tiba ia menjadi orang asing di rumah sendiri. Ketika malam perlahan merebak di sekitar perasaan hati yang tafakur termenung, bulan dan bintang tampak suram dan kurang menyambut seperti sebelumnya. Terguncang dan tak nyaman dan tak yakin akan dirinya, Magic Kel merasakan desakan perlunya menyilih atau memperbaiki diri. Memikirkan kembali kesulitannya, Magic Kel akhirnya menyadari bahwa Ajahn Mahaboa memiliki alasan sah, logis untuk mengusirnya keluar. Ia telah dengan sengaja menolak mengindahkan nasihat beliau atau berusaha untuk berubah. Semakin dalam ia menimbang, semakin jelas ia mengerti bahwa perilaku sombongnya yang patut dikecam. Beliau jelas memiliki alasan baik untuk tidak setuju dengan gaya meditasinya dan menunjukkan arah yang lain. Tetapi, mengapa ia tak bisa menerima ajarannya? Ia benar-benar tidak kemana-mana. Dengan sengaja melawan nasihat beliau hanya untuk menghormati kegemaran egonya sendiri. Bagaimana jika ia mengikuti saja apa yang diajarkan beliau? Paling tidak, hendaknya ia mencoba daripada selalu menolak. Melihat kesalahannya, ia mencoba dirinya sendiri. Kamu menerima beliau sebagai guru, lalu mengapa kamu tidak bisa menerima apa yang ia ajarkan? Hanya mengerjakan apa yang beliau katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dari ajarannya. Begitu mendekati fajar menyingsing, embun ketidakpastian mulai jernih. Ia memutuskan harus cepat menebus dirinya sendiri. Ia akan memaksa pikirannya mengalah pada ajaran dan bersedia menerima segala konsekuensinya. Pagi berikutnya, tak lama setelah makan, Magic Kel mohon diri dari tugas regulernya dan segera istirahat ke kutinya. Dengan perasaan genting mendesak, ia mendudukkan dirinya dalam meditasi. Bermaksud memaksa kesadarannya agar tetap seksama berada dalam batasan tubuh dan pikirannya. Ia menetapkan akan mencegah pikirannya fokus keluar dan terlibat dengan fenomena eksternal apapun. Ia telah merasakan setan dan dewa-dewa dan arwah tak berwujud begitu lama, sehingga mereka tidak memiliki makna spesial baginya. Setiap kali ia memfokus perhatiannya keluar dalam meditasi, ia menemukan makhluk non-fisik. Meskipun ia melihat makhluk non-fisik sama seperti orang melihat dengan mata fisik, Magic Kel tidak pernah meraih manfaat apapun dari kemampuan itu.
kotoran yang terus-menerus mempolusi pikiran tidak terpengaruh. Hanya dengan mengkonsentrasi ke dalam dan lekat mengamati gerakan dari kesadaran pikiran, ia bisa mengerti kotoran batin dan mengatasi pengaruhnya. Sepenuhnya menerima prinsip ini, ia memusatkan fokus perhatiannya pada pengulangan dalam batin Buddha semata, dan meneruskan sampai semua bentuk pikiran berhenti dan aliran kesadarannya menyatu ke konsentrasi manunggal jauh dalam hatinya. Menggunakan seluruh kekuatan dari tekad yang baru ia temukan, ia menjaga fokus di sana sampai seluruh tubuh fisiknya lenyap dari kesadaran dan pikirannya menjadi mutlak hening. Mundur sedikit dari samadhi dalam, ia segera melihat penglihatan lain. Kali ini penglihatannya adalah pertanda Dhamma. Membuka mata batinnya, ia melihat Ajahn Mahaboa berjalan mendekatinya. Tangannya membawa pisau cukur tajam bersinar, menunjuk pisau langsung ke arah tubuhnya. Beliau mengumumkan bahwa ia akan mendemonstrasikan cara yang benar untuk menyelidiki atau investigasi tubuh jasmani. Dengan demikian, beliau mulai memotong tubuhnya secara metodologis menjadi potongan-potongan, menyayat berulang-ulang dengan pisau tajam. Beliau memecah dalam bagian-bagian seluruh tubuhnya, memotongnya menjadi fragmen kecil dan semakin kecil. Meiji Keo pandangannya terpaku ketika bagian-bagian tubuh jatuh ke tanah di sekitarnya. Ia menyaksikan Ajahn Mahaboa menyayati setiap bagian lebih jauh, sehingga tidak ada lagi bagian tubuhnya yang tersisa kecuali timbunan daging, tulang, dan otot yang saling terpisah. Menegur kewaspadaan batinnya, Ajahn Mahaboa bertanya, "Potongan mana yang manusia? Lihat mereka semuanya. Bandingkan mereka. Potongan mana yang wanita? Potongan mana yang pria? Yang mana yang menarik? Yang mana menimbulkan hasrat birahi?" Pada titik itu, ia dihadapkan dengan hidangan bagian-bagian dari tubuh berdarah. Mereka begitu menjijikkan, sehingga ia sepenuhnya kaget dan berpikir bahwa ia telah melekat kepada mereka begitu lama. Ia terus menyaksikan ketika sisa-sisa tubuhnya berceceran, sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Pada saat itu, pikirannya terasa menjauhkan diri ke dalam, dan aliran kesadarannya secara meyakinkan tegas berbalik arah, jatuh ke dasar samadhi, dan betul-betul menyatu ke pusat dirinya. Hanya kesadaran sederhana dan harmonis yang tinggal, sendirian sendiri. Inti sari pikiran yang mengetahui atau sati begitu amat halus, murni, sulit dijabarkan. Dia hanyalah mengetahui keadaan kehalusan yang dalam dari kesadaran batin meresap, menyerap. Secara meyakinkan, tegas membalikkan fokusnya ke dalam batin, Meiji Keo menghentikan aliran normal kesadaran dan menyadari intisari sebenarnya dari pikiran. Benar-benar intisari atau sumber kesadaran. Di dalam pusat ruang hatinya, ia mengalami perasaan tak bisa dipahami, seolah di ruangan luas, melebihi ukuran. Keadaan menakjubkan dari intisari kesadaran nirbentuk atau tak berbentuk. Ketika fokus ke dalam, ia tiba-tiba lupa memfokus dan memasuki kediaman sama sekali.
Tidak ada satu pemikiran yang timbul. Semuanya kosong, sunyi. Tubuh dan pikiran dalam keadaan bebas, agung. Dan semua objek, termasuk tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Sama sekali tenang. Pikirannya tinggal selama berjam-jam bermandikan kesendirian. Segera setelah pikirannya mulai mundur dari samadhi dalam, ia mendeteksi gerakan halus dari kesadaran. Hampir tak terasa pada awalnya. Seraya ia mulai mengalir keluar dari intisari pikiran dan bergerak menjauhi pusat. Sampai momentum kesadaran tumbuh, ia jelas mengamati adanya dorongan kuat dan mendesak dari pikiran untuk membelokkan perhatiannya keluar ke arah persepsi eksternal. Kecenderungan karena bagian dari sifatnya yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Tiba-tiba, aliran keluar berdiri menjauhi melawan latar belakang dari ketenangan hening dari intisari pikiran yang sesungguhnya. Agar kembali ke jalan normal dari kesadaran dan menjaga kewaspadaan tetap berada di dalam pusat atau poros, ia dipaksa untuk berjuang keras melawan kecenderungannya mengalir keluar. Ia berpikir Ajahn Mahabua dan merenungkan kembali peringatan kerasnya. Kini yakin, pasti beliau benar, ia memperbaharui tekadnya untuk mengendalikan, mengekang kecenderungan pikirannya yang suka melawan, tidak patuh. Selama beberapa hari kemudian, Mei Chikeu konsentrasi untuk menemukan metode yang bisa diandalkan untuk melabuhkan mantap kesadarannya ke dalam pikiran. Keluar dari samadhi dalam, ia jelas memahami tantangan untuk mengendalikan pikiran yang mengalir keluar dan menolak membiarkan gerakan impulsif mengambil alih dan menyeret pergi perhatiannya. Gerakan mengalir keluar pikiran selalu disertai oleh aktivitas dari bentuk pikiran dan imajinasi. Aliran itu, kesadaran yang berpusing atau beredar, menciptakan dan mengendalikan seluruh alam semesta dewata. Tetapi ketika tidak ada satu bentuk pemikiran pun yang timbul, kesadaran spontan lahir. Sesaat, perhatian murni atau sampajana, keawasan pada masa kini, waspada, tetapi santai. Ia tidak jatuh ke dalam unsur tubuh dan pikiran, di mana ilusi material dan spiritual mengambil alih. Di masa yang telah lalu, mundur dari samadhi, semua jenis bayangan muncul dalam kesadaran, mengetahuinya tanpa alasan yang jelas, menyeret pikirannya ke arah mereka. Ia merasa tak dapat menolak mereka pergi sekehendaknya, dan bahkan merasa nyaman pergi bersama mereka. Ketika pikiran tinggal menyatu sampai perhatian murni atau sati muncul, ia menyaksikan saat ke saat ciptaan dan penghentian dari banyak sekali bentuk pikiran dan bayangan, sambil tetap tak melekat dan tidak bergairah. Telah menyaksikan transformasi penting dari kesadaran atau keawasan mengetahui terpusat atau fokus, ia menyadari nilai menerima bimbingan dari guru sejati. Ketika ia merasa percaya diri bahwa ia bisa dengan efektif membalikkan aliran dinamis pikirannya, dengan menyatukannya dan menjaga tetap membumi pada masa kini, ia memutuskan mengambil resiko kemurkaan Ajahn Mahabua dan kembali ke Gua Nok An, sehingga ia bisa dengan hormat menceritakan kemajuan meditasinya. Ketika ia tiba di gua, ia bertemu dengan wajah keras tidak menyambut dari Ajahn Mahabua.
"Mengapa kamu datang lagi?" Beliau membentak, "Saya sudah bilang padamu untuk menjauh. Ini bukan tempat untuk seorang guru besar bijaksana." Ia memohon kepada beliau untuk membiarkan ia bicara, mendengarkan apa yang akan ia katakan. Ia menjelaskan bahwa pengalaman traumatik akibat dihukum, diusir, menyebabkan ia menerima kesalahannya dan menganggap serius nasihatnya untuk fokus ke dalam pikiran. Dengan amat detil, ia menjabarkan arah baru meditasinya dan bagaimana ia belajar mempertahankan keberadaan pikiran agar tetap lepas. Ia tahu selama ini ia salah menilai pengetahuan sesat dari fenomena spiritual. Kini ia menyadari hal itu telah tidak membawanya kemana-mana. Ia telah bekerja keras selama beberapa hari menemukan cara mengendalikan kecenderungan dinamis pikirannya, sampai ia akhirnya berhasil menjaga kesolidannya berpusat ke dalam. Dengan rasa terima kasih yang amat besar dan rasa pencapaian, ia kembali untuk menghaturkan hormat takzim kepada gurunya dan dengan rendah hati memohon maaf kepada beliau. Hanya mereka yang praktek meditasi bisa betul-betul mengerti jalan spiritual. Tetapi belajar meditasi dengan benar membutuhkan bimbingan dari seorang guru berbakat. Guru tak boleh membuat kesalahan meski sekecil apapun, terutama bila meditasi muridnya sudah pada tingkatan amat tinggi. Guru harus lebih tahu daripada murid, sehingga murid bisa dengan hormat mengikuti pimpinannya. Salah bila guru mengajar di luar tingkatan pengertiannya. Murid tak akan mendapat manfaat dari instruksi seperti itu. Bila ajaran berdasarkan mengalami kebenaran secara langsung, diperoleh melalui pemahaman menembus, murid yang berbakat bisa maju dengan amat cepat menuju jalan kebijaksanaan. Melihat bahwa meditasinya kini mantap di jalan yang benar, Ajahn Mahaboa dengan ramah menerimanya kembali. Beliau memberitahu bahwa Mekeo telah terlalu lama tinggal bersama setan-setan pikirannya, memaksakan diri mengikuti aliran kesadaran pikirannya, menyebabkan ia hidup atas rahmat, kemurahan hati setan dan arwah-arwah, dan menjadi budak dari hantu atau momok yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Dengan membalikan aliran kesadaran kembali kepada dirinya sendiri, sementara ia diinterupsi oleh momentumnya dan memugar pikirannya ke intisarinya. Apa yang ia alami adalah intisari sejati pikiran, intrinsik pikiran yang bersifat mengetahui. Kesadaran adalah fungsi dari intisari pikiran. Tetapi aktivitas sadar adalah sementara dan kurang memiliki kualitas intrinsik dari kewaspadaan. Keadaan dari kesadaran eksis sehubungan dengan kewaspadaan yang mengetahui mereka dan intisari pikiran yang mengetahui adalah betul-betul akar dan sumber dari kewaspadaan itu. Keadaan sementara pikiran itu timbul dan berhenti dalam aliran kesadaran dan semata-mata merupakan fenomena berkondisi. Karena intisari pikiran dikondisikan oleh bukan sesuatu, maka hanya itulah yang merupakan realita atau kenyataan yang stabil. Kesadaran memang mengalir keluar dari intisari pikiran, bergerak dari pusat pikiran ke permukaan. Permukaan kesadaran terus-menerus berubah rupa, bentuk, dan substansi bereaksi atau berdesir oleh bergesernya angin ketamakan, kemarahan, dan kebodohan. Tetapi intisari sejati atau sesungguhnya pikiran
memperlihatkan tidak ada aktivitas dan manifestasi tak berkondisi. Sebagai kewaspadaan murni, ia hanya mengetahui aktivitas-aktivitas yang berasal dari intisari pikiran, seperti kewaspadaan dari dunia material atau bentuk, adalah kondisi dari kesadaran yang mengalir keluar dari pikiran. Karena kesadaran mewakili aktivitas-aktivitas mental dan kondisi-kondisi yang berdasarkan sifat alami sejatinya terus-menerus timbul dan berhenti, kesadaran waspada selalu tidak stabil dan tidak bisa diandalkan. Ketika aliran keluar dari kesadaran bersilangan dengan lapangan persepsi dari organ sensorik, kesadaran menjadi bercampur dengan objek-objek yang dipersepsinya. Ketika kesadaran menyilang dengan mata, kondisi kesadaran penglihatan dan kesadaran menjadi melihat. Ketika kesadaran menyilang dengan telinga, kondisi kesadaran suara dan kesadaran menjadi mendengar, dan seterusnya. Karena itu, ketika kesadaran indria muncul, intisari pikiran tidak jelas atau kabur dan tak dapat ditemukan. Bukannya karena intisari pikiran ini menghilang, tetapi sifat mengetahui yang telah berubah menjadi kesadaran. Biasanya, ketika orang membiarkan mata dan telinganya mengejar penglihatan dan suara, mereka menjadi terlibat secara emosional dengan apa yang mereka rasakan, menjadi tenang hanya saat objek indria itu pergi. Menjadi terobsesi dengan parade dari setan dan arwah tanpa akhir dalam kesadaran biasa, mereka sama sekali kehilangan intisari pikiran yang sejati. Dengan membalikan aliran kesadaran, bentuk pikiran atau pemikiran terinterupsi dan dibawa ke tempat perhentian. Ketika pemikiran berhenti, kesadaran menyatu ke dalam, melebur ke dalam intisari pikiran yang mengetahui. Dengan praktek sungguh-sungguh, fondasi ini menjadi tak tergoyahkan di semua keadaan atau sirkumstansi. Kemudian, bahkan ketika pikiran menarik diri, mundur dari samadhi dalam, tetap terasa solid dan kompak, seolah tak ada yang bisa mengganggu fokus ke dalam pikiran. Meskipun bila samadhi tidak membawa pada akhir penderitaan, ia tetap merupakan podium ideal, tempat dari mana diluncurkannya serbuan habis-habisan ke kilesa, kotoran batin yang menyebabkan penderitaan. Observasi menjadi spontan dan instingtif atau berdasarkan naluriah, dan perhatian kesadaran atau sampajana tetap hadir sepenuhnya. Fokus tajam dan langsung melengkapi investigasi dan usaha kebijaksanaan kontemplatif atau perenungan wipasana. Ketenangan dalam dan konsentrasi yang dihasilkan oleh samadhi menjadi basis hebat untuk perkembangan dari pemahaman penetratif atau tembus ke dalam hakikat dari eksistensi atau keberadaan. Ada dua tujuan utama dari menghentikan pemikiran. Salah satunya adalah membuka ruang untuk menjernihkan sifat alami pemikiran, dengan membedakan antara berpikir kompulsif atau sifat yang bertindak berdasarkan dorongan hati dan habitual atau kebiasaan dari kesengajaan dan pikiran terpusat atau fokus. Yang lain adalah untuk membersihkan kamar untuk operasi kesadaran dari pemahaman non-konseptual. Keduanya adalah aspek kebijaksanaan yang tak terpisahkan. Bila dipraktekkan dengan benar, samadhi bisa menghentikan bentuk pikiran sementara. Tetapi ia tidak memutarbalikkan alasan.
ia memungkinkan seseorang untuk berpikir secara sengaja daripada kompulsif. Penggunaan pikiran ini membuka ruang lebih lebar bagi bentuk pikiran dengan kemampuan untuk berpikir dan mengamati dengan kejernihan melepas. Persepsi langsung dapat memandang sekejap mata kemana kereta bentuk pikiran akan memimpin. Menggunakan pemahaman independen dan intuitif atau naluriah, orang dapat mencatat pikiran tak berguna dan mengambil yang berguna. Dengan demikian, membangun dasar kokoh bagi kebijaksanaan terluhur atau mahapanya. Selama pikiran belum mencapai kediaman luhur, ia tak dapat berpikir dengan benar. Berpikir yang disebabkan oleh momentum kesadaran terus-menerus tanpa henti adalah berpikir acak atau random, bukan pikiran penting. Pengetahuan yang diperoleh dari bentuk pikiran konseptual adalah superficial, dangkal, dan tak dapat diandalkan. Kurang memiliki pemahaman penting dari kebijaksanaan sejati. Pikiran tidak dikacaukan atau dialihkan oleh bentuk pikiran tepi, dan emosi fokus semata-mata pada lapangan kesadarannya dan menyelidiki fenomena yang muncul di sana atau di cahaya dari kebenaran, tanpa campur tangan dari terkaan atau taksiran atau spekulasi yang praduga. Ini adalah prinsip penting. Investigasi berjalan lancar dengan kefasihan dan keterampilan. Tak pernah teralih atau kacau, atau disesatkan oleh prasangka. Kebijaksanaan tulen menyelidiki, merenungkan, dan mengerti pada tingkatan yang amat sangat mendalam. Karena Meichi Kyo telah terikat dengan produk-produk dari kesadaran begitu lama, dan karenanya diasingkan oleh intisarinya, perlu baginya untuk mengalami langsung intisari pikiran yang sejati, yang sesungguhnya. Tetapi mengalami intisari lebih merupakan cara daripada jalan atau maga mencapai tujuan akhir. Sebuah alat membebaskan pikiran dari rintangan kotoran batin dan meletakkan fondasi solid untuk perkembangan lebih lanjut. Ajahn Mahaboa memperingatkan dia bahwa pengalaman dari intisari pikiran bisa dengan mudah menyeretnya ke rasa percaya diri palsu dalam pengetahuan yang timbul dari persepsi sadar. Sebab itu, merupakan suatu keharusan semua hal yang mengalir dari pikiran diselidiki dengan seksama, dengan cermat. Setiap kali ia menarik diri dari samadhi dalam, perlu memeriksa aktivitas dari kesadaran. Karena noda yang tersisa dari kondisi batin kompulsif diperintah oleh kemelekatan yang menempel pada rupa atau bentuk fisik, bayangan mental, dan formasi bentuk pikiran. Dengan cara ini, Ajahn Mahaboa mengajar Meichi Kyo bagaimana memeriksa ke dalam pikirannya sehingga ia dapat belajar untuk mencabut habis akar kotoran batin yang terbungkus kuat di sekitar hatinya. Beliau mengulangi pernyataan bahwa ini dan bukan persepsi fenomena yang tak terhitung di dunia konvensional yang merupakan intisari pokok praktek Buddhis. Beliau mendorong agar ia pertama-tama mengarahkan energi batinnya kepada menyelesaikan teka-teki perwujudan fisik atau rupa, dan pikiran tak dapat dielakkan melekat pada bentuk atau rupa. Beliau mengingatkan bahwa praktek kebijaksanaan dimulai dengan tubuh manusia. Sasaran diarahkan langsung menembus sifat alami tubuh yang sesungguhnya. Dengan menyelidiki tubuh, beliau mengajarkan agar ia menggunakan kekuatan penyelidikan spontan sebagai teknik perenungan. Untuk menghindari kejatuhan ke dalam pola pikir berkondisi,
berdasarkan pada kebiasaan interpretasi dan diisi dengan prasangka dan pengandaian, Mei Chikeo harus memperkerjakan kesadaran jernih, tidak berkabut, hadir tepat di mana kesadaran timbul dari intisari pikiran yang sebenarnya. Agar pemahaman spontan muncul, keterbatasan dari pikiran biasa dan menghayal harus diatasi. Itu berarti merasakan objek investigasi begitu mereka muncul dalam pikirannya. Semuanya sekaligus tanpa mengkonseptualisasi. Jika ia membiarkan kesadaran pikiran mendiskriminasi dengan memberi nama dan label formasi mental, kemudian kondisi duniawi normal akan menghasilkan sebuah proliferasi dari pikiran dan menyebabkan kebingungan sebesar-besarnya. Antitesis, kebalikan sesungguhnya dari pemahaman sejati. Dengan spontan mengamati fenomena dengan pemahaman jeli, ia bisa mengembangkan perasaan bebas dari benda yang ia rasakan dan mencapai kebijaksanaan alami, kejernihan tanpa rintangan. Demikianlah saya akhiri video part 11 ini. Pada video part selanjutnya masih dibacakan bagian ketiga intisari dengan membacakan bagian mayat atau bangkai dalam batin serta bagian kesadaran spontan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang